Halo semua, selamat datang di Obras. Asik. Obrolan Ya kan? asik, ya Benar. benar. Kali ini aku ditemanin sama Rida. Halo semua. Nah, diberingin ya, ini diberingin. Nah, diberingin kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit sensitif iya. ya, benar. Tapi sebelum kita lanjut nih, kita lepas masker dulu ya. Boleh dong, Ya. karena kita mematuhi protokol kesehatan ya. Ya di udah sini. dong pastinya, udah Terus vaksin juga. tes PCR juga udah, jadi nggak apa-apa kita Oke, buka. kita buka ya. Oke. Oke. Kita mau cerita apa sih, Dak? Jadi di episode berinding kali ini, berinding kan, merinding. Merinding duluan ya. Merinding Kayak duluan. udah ke bawah gitu suasananya. Jadi kita mau bahas tentang urban legend. Oh, urban legend. Jadi cerita Urban legend tuh kayak kisah-kisah yang melegenda iya, gitu kan. bener banget. Cerita mitos, mistis yang kayak benar-benar terkenal banget nih. Kayak gitu. Iya. Ada apa sih? Ada apa aja maksudnya? Ada apa aja? Jadi yang pertama kita langsung bahas ya. Kita langsung bahas aja kali ya. Gak usah siapa, bertele-tele. Tokoh-tokoh urban legend. Tokoh ya. Jadi Udah kayak anu ternyata dia. di dunia sana ada tokoh Tokoh juga, bener. bener. Jadi yang pertama itu Nenek Gayung. Pasti Ah, aku yakin. Ada filmnya kan dulu tuh Nenek Bener, Gayung bener, yang bener. rame tuh. Bener banget. Aku yakin teman-teman di rumah pasti tahu Nenek Gayung. Iya, Iya benar banget. pasti tahu sih. Karena Pasti itu tahu. selegenda itu. Jadi katanya Nenek Gayung ini tuh jalan kemana aja sendirian, bawa gayung sama bawa tikar untuk mandiin jenazah. Gayungnya itu gayung yang gimana tuh? Aku juga Gayung biasa atau gayung- oh. kayak gayung Jadi buat mandi. jadi ceritanya dia tuh kayak bawa gayung sama bawa tikar kayak mau mandiin jenazah Iya, gitu ya. benar banget. Terus kalau misalnya kita diajak mandi, Besoknya meninggal dunia. God. Yang kayak gitu. Kalian pernah nggak sih ada yang pernah ketemu Nenek Gayung? Gak mau. Aku juga gak mau sih. Aku juga gak mau. Pas lagi tenar-tenarnya Nenek Gayung itu kayak di rumah kayak pasti nggak berani main, takut kayak gitu tuh langsung bikin apa ya, trust issue banget Bener. kayak. Apalagi kalau udah sore-sore Iya tuh. benar, langsung. Pengen cepet-cepet balik Iya nih. benar banget. Benar banget. Kayak menakutkan itu gitu. Nenek si Gayung. Nenek Gayung. Kalian bayangin aja kalau misalnya kalian lagi main, jalan keluar kayak gitu sendiri ataupun jalan malam, tiba-tiba di jalan ada nenek-nenek bawa gayung sama bawa tikar. ngomong, nak, Cu. cu ya, cu mau nenek mandiin kayak gitu. Oh my god. Orang kamu bilang aja, saya sudah mandi nek gitu, biar nggak diajak mandi, ya kan? Nanti neneknya mau mandiin yang lain gitu kan. Iya. Gak usah ikut, kita nggak ikut. Kita nggak ikut. Jadi cerita kedua nih, dari tadi cerita Nenek Gayung. Sekarang kita ada urban legend dari negara Spanyol. Jadi di sini ada urban legend yaitu Blind Maiden. Apa tuh? Blind Maiden itu gadis buta. Jadi di Blind Maiden ini tuh urban legend yang emang populer gitu di Spanyol tentang gadis buta. Nah, populernya gara-gara ada situs web namanya Blind Maiden yang bisa ngasih netizen itu pengalaman seru gitu. Tapi pengalaman yang seru itu bakal berujung sama Kematian. Yap. Yang gitu. Jadi kalau bilang itu bisa dicoba buka webnya itu, orang yang bakal buka bisa hilang ataupun bisa mati. Yang kayak gitu. Jadi ceritanya tuh ada cerita yang nyebar di sekolah-sekolah kalau mereka tuh ngomongin situs Blind Maiden. Nah, anak Spanyol nih kayak apa sih situs kayak gitu, percaya nggak sih yang kayak gitu loh, kayak ngomongin percaya atau enggak. Jadi akhirnya mereka benar. ngikutin tuh. Nah, akhirnya mereka nyoba, nyoba, gitu. Tapi nggak semudah itu buat nyoba situs itu. Jadi ada beberapa syarat supaya situs itu bisa kebuka. Yang pertama, kamu harus benar-benar sendirian. Jadi kamu nggak boleh ada temennya, pokoknya Harus sendiri, benar-benar sendiri di rumah mainnya. sendirian. Terus tuh harus lampu dimatiin. Harus gelap gulita. Jadi kayak so dark, jadi sendirian, gelap gulita. Terus itu mengakses situs itu, jadi kita bisa nanti situsnya itu namanya blindmaiden.com. .com.
Mungkin kalian kalau mau nyari Mau nyoba, boleh banget siapa dicari. tahu ya kan. Situsnya siapa tahu ada. Nah, itu pun situsnya harus dibuka pas tengah malam jam 00. 12 tepat. Dan nggak boleh ada bulan. Oh, pas lagi remang-remang, mendung-mendung benar, gitu. benar banget. Jadi benar-benar harus direncanain. Benar-benar nggak ada penerangan sama sekali ya. Tapi ternyata ada yang berhasil buat masuk ke situs itu. Dan di dalam situs itu tuh banyak gitu, banyak sesuatu yang dikasih kayak adegan sadis kayak gitu. Video-video. Suara-suara jejeritan kayak gitu-gitu. Terus itu ada juga foto yang isinya laki sama cewek yang berdiri di atas tebing. Terus tuh muka mereka tuh lagi ketakutan gitu. Terus ada juga adegan wanita yang lagi keluar rumah sambil bawa pisau dengan tatapan sinis. Kayak mau bunuh orang gitu. Iya benar Serem banget. Bisa dibayangin dong. Iya. Kayak kita ngelihat video itu di tengah malam jam 00 baru sendirian, lampunya mati. Nggak ada siapa-siapa tuh. Terus yang lebih sadisnya, perempuan itu bilang, aku akan membunuhmu seperti kau membunuh anakku. Wah. Dan setelah nanti kalau misalnya kan kita dibawa tuh sama situs itu, dan setelah itu kita bakal lihat adegan seorang gadis yang dibakar hidup-hidup sama sekumpulan orang malam hari. Terus di situ gadisnya bakal teriak, tolong aku, siapapun kau di sana, tolong aku. Sumpah. Itu serem banget. Dan setelah itu kalian bakal ada muncul di layar tulisan terima dan tolak. Jadi kalau kalian mencet terima, di layar bakal ada adegan secara live. Jadi yang objeknya tuh kita yang ikut permainan itu. Iya. Jadi kita nonton bakal live, kita bakal live yang sosok yang manusia yang lagi bawa pisau berlumuran darah ini jalan ke rumah kita. Datengin kita. Iya. Parah sih. Kalau kita pencet terima. Yang mana nanti sosok itu bakal datang ke rumah yang ruangan kalian tuh buat kita nonton itu, dia bakal datang ke situ terus deketin kalian. Dan kalian bakal mati di tempat. Ada yang berani coba nggak ini sama situs ini nih gimana nih? Ada yang berani coba nggak? Kayaknya jangan sih. Terus coba. Yang lebih wahnya lagi di sini tuh ditulis kalau sosok wajah sebelum mati yang nonton itu bakal bola matanya bakal dikeluarin gitu. Dicongkel. Kayak gitu. Dan di sini ada fotonya. Kita bakal tampilin kayak gini. Oke. Nah, jangan kemana-mana nih. Setelah yang satu ini kita masih banyak banget cerita-cerita urban legend yang mau kita ceritain sama teman-teman nih. Jangan kemana-mana, tetap di Beringin. Bincang ringan bikin merinding. Buka lembaran hari Anda Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi di Kompas Pagi. dengan berita dan informasi yang menjadi referensi. Kami awali dari Arab Saudi yang membuka pelaksanaan ibadah umroh setelah dihentikan. Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap 4 terduga teroris. Pada malam hari kemarin juga Depok hujan cukup deras. Pemerintah maupun juga dari DPR menyebut masih membuka pintu komunikasi. Kompas Pagi, setiap hari, pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Mereka merasa malu ketika melanggar aturan. Mengerti tentang norma hukum dapat membuat kita lebih berhati-hati agar tidak melanggarnya. Yang kita harapkan sepeda ini kan penggunaannya masyarakat harus pada jalur sendiri. Dan menjaga hak-hak kita dari merugikan hak-hak orang lain. Pertama kali setiap kali ada yang meninggal, kita akan lakukan pengecekan wasiat. Ada nggak sih? Ketahui Ya, dan pahami dalam Melek Hukum setiap Sabtu pukul 3 sore di Kompas TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan Buka mata, luaskan pandangan. kesorotan lainnya, saudara, pemerintah Arab Saudi akan Ikuti kompilasi peristiwa paling mengundang perhatian selama sepekan. pembatasan jumlah jemaah. Kasus corona di Israel. Militer Armenia dan Azerbaijan saling melancarkan serangan dengan senapan mesin dan juga tembakan Dari berbagai belahan dunia. Dunia dalam sepekan. Setiap Sabtu pukul 4 sore. Live di Kompas TV.
dari basket, big man veteran Marc Gasol akan memperkuat Los Angeles Lakers pada NBA musim depan. Pantau aksi mereka. Menjanjikan segudang aksi. Selebrasi atas prestasi. Diego Armando Maradona meninggal dunia akibat serangan jantung pada Rabu malam. Kompas Sport pagi setiap hari pukul 4 pagi di Kompas TV. Masih bareng kita di sini di Beringin. Bincang Ringan, Bikin merinding. merinding. Tadi kita udah ngobrolin tentang Nenek Gayung. Bener, Nenek Terus Gayung. juga Urban gadis Legend, buta ya, Urban Spanyol. Legend yang ada di Spanyol. Sekarang kita bakal bahas Urban Legend lagi nih. Yang deket-deket sini nih, yang yang deket-deket deket. sini nih. Wah, apa nih, Kita Sal? mau bahas Urban Legend yang ada di Balikpapan. Wah. Buat anak-anak Balikpapan pasti tahu banget sih sosok Suster Maria. Tahu kan? Namanya Suster Maria. Namanya Suster Maria. Nama Disebut nama namanya. aslinya itu Mari Van siapa ya? Lupa. Nanti kalian cari deh Urban Legend di Balikpapan Suster Maria, pasti ada itu penjelasannya. Nah, jadi ceritanya itu si Suster Maria ini adalah sosok suster di zaman Belanda. Nah, jadi kan dulu tuh di tahun berapa ya? Lupa lah. Itulah Pokoknya pas sejarah, zaman Belanda ya. Zaman Belanda. Itu kan Belanda menguasai Indonesia ya, Iya. terutama di Balikpapan. Nah, Belanda itu mau mengambil alih kilang minyak, Iya, iya. kayak gitu ceritanya. Ternyata datanglah si tentara dari Jepang. Tentara dari Jepang ini mau ambil alih itu semua gitu. Akhirnya mereka membantai semua orang Belanda yang ada di Balikpapan. Nah, salah satunya adalah keluarga dari Suster Maria ini. Nah, Suster Maria ini akhirnya terbantai di jembatan gantung di belakang rumahnya. Jadi di Balikpapan tuh ada namanya rumah pembantaian sama jembatan gantung. Itu juga terkenal banget di daerah situ. Nah, jadi dia terbantai di situ, akhirnya mayatnya dibuang di bawah jembatan situ katanya ya. Tapi kalau boleh tahu kenapa sih kok dia bisa terbantai? Emang rumahnya daerah situ kayak gitu? Rumahnya pas banget di daerah kilang minyak situ, di deket-deket kilang minyak. Namanya Jalan Gunung Dup. Nah, Gunung Dup ini cukup serem juga ya guys kalau teman-teman tahu di Balikpapan kayak gitu. Oke. Dan banyak banget setelah kematian dari Suster Maria ini, lambat laun banyak banget dari warga-warga sekitar yang ngomongin tentang ini nih, ngomongin tentang hal ini. Dan sampai sekarang dipercaya sosoknya itu masih suka gentayangan gitu katanya. Oh, jadi yang gara-gara habis dibantai karena itu rame, Ya. terus itu ada warga gitu yang ngeliat atau apa? Ngeliat sih, kayak sering banget warga ngeliat sosoknya Suster Maria ini. Dan kebanyakan dari warga yang ngeliat ini pasti si Suster Maria ini lagi ada di pinggir jalan, minta kayak tumpangan gitu. Dan buat anak-anak Balikpapan atau kalian yang mau ke Balikpapan, jangan sampai lewat Gunung Dup itu di jam 12 ke atas. Nah, apalagi naik motor sendirian atau naik mobil sendirian, siap-siap dah ditumpangin sama Jadi si dia bakal suster. nampakin dirinya Iya, dia gitu. nampakin diri. Dan pernah juga ini ada kenalan aku, itu juga sempat ngalamin kecelakaan gara-gara itu. Bener-bener sampai tangannya patah gara-gara dia tuh ngelihat sosok di tengah jalan gitu, cewek. Tiba-tiba kan dia itu udah tengah malam ya, laju gitu jalan. Terus tiba-tiba dia ngelihat sosok di tengah jalan gitu. Akhirnya dia kayak ngerem mendadak gitu. Ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Oh, jadi warga Balikpapan tuh pada ngira, oh kalau ini nih Suster Maria. Dan banyak banget sudah yang penelusuran di rumah pembantaian itu, jembatan gantung sama di daerah jalan situ gitu. Kalau di Urban Legend-nya di Balikpapan. Sebenarnya masih banyak sih, cuman ini yang paling terkenal kalau di sana gitu. Deket ya guys, Balikpapan. Kalau kalian mau wisata mungkin ke sana. Wisata ke jalan apa tadi? Gunung Dup, ke rumah pembantaian dan jembatan gantungnya. Boleh tuh. Boleh banget. Kalian aja tapi. Kita nggak ikut. Kayak Kita nggak ikut. udah dengar ceritanya udah kayak Bener. oh my god, baru Nah, itu pembantaian Iya lagi. bener banget. Nah, Seru kali banget. ini nih ada lagi nih cerita dari Kalimantan juga yang terkenal banget. Sampai mana-mana nih. Pasti pada tahu. Pasti pada tahu dong. Gitu. Apa tuh? Nyebutnya aja kayak Aku rada ngeri ya nyebutnya itu. berat gitu ya. Jadi cerita tentang kuyang. Kuyang.
Kuyang. Karena kita nyebutnya tuh Rada serem, jadi kita samarin aja kali namanya ya. Jadi Mbak Kay. Mister. Sorry. Mbak. Mbak. Jadi, Mbak Kay. Mbak Kay, ya. Oke, kita samarin aja namanya Mbak Kay. Mbak Kay itu gimana sih, Da? Kenapa dia? Mbak Kay. Hah. Jadi Mbak Kay ini tuh merupakan urban legend yang kayak legend banget gitu loh. Banget sih, terkenal banget dia tuh. Siapa sih yang nggak tahu dengan Mbak Mbak Kay ini? Siapa sih yang nggak kenal? Di thread ini tuh udah ada gambarnya belum? Jangan. Jadi kita bakal kasih lihat ya di sini. Gambar dari Mbak Kay ini. Jadi Mbak Kay ini udah terkenal di Kalimantan. Terus juga menjadi urban legend di Indonesia. Wow. Dan bahkan sampai sekarang pun dia masih suka muncul, ya nggak sih? Iya, bener banget. Bener banget. Sumpah. Pasti masih ada. Makanya kita kalau nyebutin itu kita harus samarin karena dia masih ada gitu. Bener, pas kayak mungkin bisa saja di sekitar kita ada yang menyamar. Menjadi karena dengar Mbak Kay ini kalau di siang hari itu wujudnya cantik. Oh. Kayak gitu. Iya. Aduh, jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu Anda para lelaki. Benar banget. Jadi kalau bisa dibilang Mbak Kay ini tuh wujudnya sebenarnya dia tuh manusia, tapi orang yang belajar ilmu hitam. Oh, gitu. Kayak gitu. Sebenarnya terus itu juga katanya Mbak Kay, aku belum pernah jangan sampai gitu. Dengar-dengar dari orang yang udah pernah lihat Mbak Kay. Jadi Mbak Kay ini kepalanya tuh bisa terbang gitu. Iya, terus kalau kepalanya terbang tuh bawa isi-isi kayak teruntai usus dan lain-lain, jeroan-jeroannya itu. Isi dalamnya teruntai melayang-layang. Nah, kayak gitu tuh. Nah, ternyata katanya Mbak Kay ini kan cantik nih kalau siang hari. Dan di lehernya itu tuh ada kayak ada bekas garis gitu ya. Bener, ya itu bener aku tahu banget, tuh, bener aku banget. tahu. Nah, makanya kalau dia keluar Dia selalu pakai kayak shawl atau pakai gitu-gitu ya. buat nutupin lehernya. bekas lehernya. Dan kalau malam kepalanya itu bakal copot gitu, bakal terbang mencari mangsa. Dan terus tuh katanya tuh di daerah Kalimantan mana aku juga kurang tahu, ada kayak kendi ya, atau bener. apa ya, guci kali ya, kayak guci yang gede gitu, buat ngerubah diri kita jadi itu. Kalau misalnya ada yang mau ngerubah tapi jangan, ya Allah, jangan. Terus tuh katanya juga si Kuyang ini dia akan selalu Mbak Kay. Oke. Dan si Mbak Kay ini akan selalu beregenerasi. Benar banget, iya benar-benar. Wow, terus itu Mbak Kay ini doyan sama janin. Sumpah. Ada nggak sih pengalaman dari teman-teman kamu yang ngelihat Mbak Kay? Teman aku pernah sih sempat cerita kalau di tempatnya di daerah Kalimantan Timur juga, kalau di desanya tuh pernah rame-rame buat ngusir Mbak Kay. Jadi kayak dikejar kayak gitu. Mau ngapain? Mungkin karena kegap kali ya. Kegap habis gangguin ibu hamil. Nah, kayak dia datang terus. Mungkin berhari-hari datang terus, dan yang hamil ini pasti ngomong gitu. Ada yang datangin ke rumah yang kayak gitu. Jadi dia dikejar kayak gitu, dikejar sama semua warga tuh. Sama semua warga. Tapi tuh nggak dapet. Tapi warga itu tahu kalau si pelakunya ini siapa? Si pelaku Mbak Kay ini. Berarti kayak warga-warga sekitar aja kan? Iya, benar banget. Dan alhamdulillahnya warganya udah pergi dari situ. Jadi kayak udah tenang. Iya, tapi kan dia pergi nih, udah pergi dari situ. Tapi nanti kalau dia ke tempat yang lain, dia begitu lagi dong. Begitu lagi, benar. Aduh, dia pindah kemana ya? Terus apalagi kan kayak caranya dia itu untuk makan janin, suka janin itu kayak bisa tinggal ngelus perut cuma aja, megang doang nih. Kayak nanya, maksudnya kayak hati-hati berapa ya. bulan sudah? Mbak, berapa bulan? Taunya dimakan janinnya sampai dilus-lus kayak gitu. Gila sih. Diserap kayak gimana ya? Iya, aneh banget ya. Aneh. Enggak. Maaf. Ya. Maaf. Jangan sampai kita ketemu ya. Iya, jangan sampai banget. Nah, terus tuh juga katanya kalau Kuyang ini kalau Mbak Kay. Aduh. Mbak Kay. Aduh. Jadi Mbak Kay ini kalau nggak dapat mangsa, dia bakal ganas.
Terus kalau dia ganas tuh apa aja bakalan dia maksa. Iya benar. Mungkin dia nggak bakal lihat sikon lagi gitu ya kayak. Dan dia kayak udah muncul aja gitu, nggak malu-malu lagi dia. Nggak malu-malu. Dan aku ya, dan banyak juga cerita teman-teman kalau dia pas sering ngelihat Mbak K ini. Jadi kayak di setiap daerah pasti ada. Kayaknya ada tuh beberapa waktu lalu di Samarinda sempat gempar juga kan. Benar. Dan itu banyak banget ramai di media sosial tentang itu. Katanya dia ngelihat, Iya, benar terus banget. dikejar, hilang dia kayak gitu-gitu. Itu sempat ramai kemarin tuh juga. Benar banget, Pak. Itu serem banget sih. Soalnya dia melahap, memakan Memangsa. manusia. Heeh. Nggak cuma nakutin, Semoga kita nggak ketemu tapi sama Mbak mengakibatkan Kay. kematian kayak gitu. Iya. Oke. Terus tuh setelah ini kita masih banyak banget cerita-cerita. Ada juga yang udah masuk ke kita juga ya, cerita dari teman-teman kita juga. Udah banyak banget yang mau cerita nih, udah ngasih ceritanya ke kita. Nanti kita akan bagiin ke kalian dan jangan kemana-mana. Tetap di Beringin, bincang ringan, bikin merinding. Buka lembaran hari Anda Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi di Kompas Pagi. dengan berita dan informasi yang menjadi referensi. Kami awali dari Arab Saudi yang membuka pelaksanaan ibadah umroh setelah dihentikan. Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri menangkap 4 terduga teroris. Pada malam hari kemarin juga Depok hujan cukup deras. Pemerintah maupun juga dari DPR menyebut masih membuka pintu komunikasi. Kompas Pagi, setiap hari, pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Mereka merasa malu ketika melanggar aturan. Mengerti tentang norma hukum dapat membuat kita lebih berhati-hati agar tidak melanggarnya Yang kita harapkan sepeda ini kan penggunaannya masyarakat harus pada jalur sendiri. dan menjaga hak-hak kita dari merugikan hak-hak orang lain. Pertama kali setiap kali ada yang meninggal, kita akan lakukan pengecekan wasiat. Ada nggak sih? Ketahui Ya, dan pahami dalam Melek Hukum setiap Sabtu pukul 3 sore di Kompas TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan dirinya. Buka mata, luaskan pandangan. Kesorotan lainnya, saudara, pemerintah Arab Saudi akan Ikuti kompilasi peristiwa paling mengundang perhatian selama sepekan. batasan jumlah jemaah. Kasus corona di Israel. Militer Armenia dan Azerbaijan saling melancarkan serangan dengan senapan mesin dan juga tembakan Dari berbagai belahan dunia. Dunia dalam sepekan. Setiap Sabtu pukul 4 sore. Live di Kompas TV. Dari basket, big man veteran Marc Gasol akan memperkuat Los Angeles Lakers pada NBA musim depan. Pantau aksi mereka. Menjanjikan segudang aksi. Selebrasi atas prestasi. Diego Armando Maradona meninggal dunia akibat serangan jantung pada Rabu malam. Kompas Sport pagi setiap hari pukul 4 pagi di Kompas TV. Balik lagi bareng kita di Beringin, bincang ringan, bikin merinding. Tadi banyak banget ya kita udah bahas Urban bener Legend. banget, Urban Legend. Cuman ternyata tadi ada yang ketinggalan sih. Ini yang relate banget ke kita. Sebenarnya Ini yang kayak relate bukan banget Urban kita. Legend tapi kayak lebih cerita relate yang mengandung unsur horor kayak gitu, bener iya. banget. Tapi sebenarnya nggak tahu ya kita pernah ngalamin itu atau enggak, mungkin tanpa sadar kita Benar, juga pernah benar ngalamin itu. Nah, yang pertama ini ada tidur sendiri. Siapa Nih, yang buat di rumah? kalian yang kalau tidur sendiri, Kan? nih aku mau ceritain sesuatu nih. Jadi ada satu urban legend yang bilang kalau misalnya kita tidur sendiri di double bed itu yang ranjangnya harusnya untuk berdua tapi dia tidurnya sendiri gitu. Jangan pernah kalian tidur di salah satu sisinya, entah itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri, karena bisa jadi di belakang kalian, kalau misalnya kalian balik badan atau di samping kalian, itu bisa jadi ada yang mengisi kekosongan dari ranjangnya itu Jadi kayak sendiri. kan kalau tidur sebelah kiri lebar gitu sebelah kayak Lebar gitu. tuh kan kayak ngasih space Iya, buat iya. Ih, orang bener nempatin banget. itu, Iya, bener, makhluk bener. nempatin itu Iya, gitu. iya, iya. Nah, katanya bisa jadi orang itu lagi makhluk itu bisa jadi nempatin di sisi yang kosong, dan bisa jadi juga biasanya dia itu kalau misalnya kalian nih tidur sendiri terus kayak ngerasa
ada yang gerak-gerak di samping kalian, di belakang kalian, kalian jangan sampai nampakin kalau kalian tuh masih bangun. Kayak pokoknya jangan sampai, jangan sampai gitu katanya sih. Tapi aku juga gak pernah ngalamin gitu. Berarti kayak misalnya lagi tidur sendiri nih di pojok, ibaratkan aja di pojok dinding, kitanya di kiri. Kita pasti suka dong tidur tuh di pinggir, nemplok di dinding kan, Bener suka banget. kan. Di sebelah ada yang kayak kok kasur aku Tiba-tiba gerak-gerak, goyang-goyang, bener banget yang kayak gitu loh. Terus kadang ngerasa nggak sih kalau tidur sendiri tuh nggak nyaman, kayak ya kayak merinding, gelisah. bangun deh ngambil bantal sebelah kiri sebelah kanan. Sumpah, aku kalau di rumah gitu dah. Iya kan? Aku kalau di rumah tuh gitu kan. Jadi ranjangku juga yang double bed gitu. Jadi aku kan tidur sendiri nih. Jadi tapi di kamarku tuh banyak bantal sampai guling. Jadi kalau aku kan tidurnya tuh suka di deket dinding. Jadi pas tidur di deket dinding ini aku taruh bantal, aku tumpukin di sebelahku. Supaya nggak ada yang bisa ngisi tuh, nggak ada yang space-nya. space ya, benar, sudah diisi bantal soalnya kayak gitu. Dan itu tuh pasti tiap tidur tuh aku pasti mikirnya kayak gitu. Nanti kalau ada yang di sampingku gimana ya, nanti kalau ada yang gitu pokoknya. Jadi akhirnya kadang aku tidur itu, kadang aku melintang gitu, kadang aku di tengah-tengah. Pokoknya intinya jangan sampai di sampingku kosong jangan gitu. sampai ada space. Kadang malah kita bermekar kaki dan tangan supaya nggak ada tempat. Bener. Sampai kadang tuh mama aku bilang tuh, kamu tuh kalau tidur kok nggak pernah rapi sih, pasti dah entah kepalanya di sana, kakinya di sana, kayak gitu dah. Karena kita takut aslinya. Nyeremin banget tiba-tiba bangun. Sering tuh di film horor kan, samping tidur tiba balik. Pas balik badan ada temennya. Sumpah itu serem banget sih. Kalian yang tidur sendiri hati-hati. Oke. Kita bakal lanjut nih. Lanjut lagi. Jadi ada lagi cerita tentang gak boleh selfie tengah malam. Tengah malam, benar. Siapa nih yang pernah selfie tengah malam? Yang suka ngepap ke doinya. Lagi ngapain nih? Iya, udah tidur malam. belum ya? Jadi ceritanya pas banget. Jadi ceritanya kebetulan itu tengah malam dan dia doinya minta pap gitu. Kan. Jadi kayak udah mau tidur, pap dong, kayak gitu kan. Ya udah, dia nyobalah buat ngepap 1 sampai beberapa foto di pap gitu. Tengah malam gimana ini? Dilihat. Terus pas sudah dikirim, dia nggak langsung dia nggak langsung kayak nggak ngeh aja, langsung tek kirim aja. Kirim aja. Pas udah dilihatnya, dia ngelihat kayak tangannya tuh sampai kayak gemeter gitu, ngeliat mukanya sendiri. Kenapa jadi mukanya tuh? Mukanya tuh kayak langsung kayak berdarah gitu. Kayak habis dilukain. Kayak habis kecelakaan gak sih? Ya yang kayak gitu loh, yang kayak yang bonyok mukanya. Kayak dia kaget langsung, ini muka aku kayak dia tuh langsung sama temennya kayak dia tuh lagi sama temennya ya di situ yang ya. kayak bener-bener kayak nanya dia ke temennya. Terus di slide terakhir di belakangnya itu ada kayak perempuan yang namanya kayak ke depan yang kayak langsung mengintip kayak gitu. Ada orang nggak di belakang aku? Ada. Di belakangnya pas foto itu kayak ngikut gitu. Kayaknya pernah ya, kayak beberapa banyak yang punya pengalaman kayak foto, selfie. Ada yang ngikut biasanya. Ada yang ngikut di belakang yang kayak gitu sih. Itu serem banget jadi serem banget sih. Udah nggak ada pap tengah malam. Udah nggak usah ya, nggak usah. Kalau mau ngepap itu kalian nyetok aja guys, di stok gitu. Pap dong, kirim nih gitu ya di stoknya, bener banget. Kalau tadi sebelumnya kita ada bilang udah ada masuk nih cerita dari teman-teman. Oke, sekarang kita mau bacain nih cerita dari teman-teman. Yang pertama ini ada dari, namanya kita samarkan aja ya. Sebut saja namanya siapa ya? Namanya sebut saja namanya Diki. Nah, namanya Diki. Jadi Diki ini nih, aku ceritain ya. Aku bacain aja dia ngomong apa. Dia udah masuk nih di DM kita. Oke. Saya sempat mengikuti ujian kenaikan sabuk untuk perguruan pencaksilat di tengah malam sekitar tahun 2003 sampai 2004. Wah, lama banget sudah ya. Ih, cerita lama. Iya. Ini dia bilang nih, memang sudah lama banget tapi nggak bisa terlupakan, dia bilang begitu. Di ujiannya itu mulai pukul 12 tepat tengah malam. Nah, bertempatan di kebun adalah pokoknya ya, di kebun, pokoknya kayak di hutan gitu. Di hutan gitu. Nah, sistem ujiannya itu adalah kita dilepas untuk menyusuri hutan yang ada di dalam sendirian dengan jalur yang sudah ditentukan. Nah, singkat cerita, saya sampai di salah satu posko peristirahatan.
setelah kembali ingin berjalan, saya bertemu dengan sosok nenek-nenek. Tadi baru Bertemu kita dengan awal cerita nenek gayung, terus jangan sekarang- ini enggak. Bertemu dengan sosok nenek-nenek yang sudah bungkuk, Oh my god. Kalian bisa sedang ngebayangin? sedang menyapu salah satu pinggiran di hutan itu. Jadi neneknya tuh bungkuk sambil nyapu Di hutan tengah malam ya? hutan tengah malam. Oh my god. Ngapain nenek-nenek Ngapain? nyapu Iya. tengah malam lagi di hutan gitu. Nah, nenek itu senyum. Lalu saya pun membalas senyum itu. Senyum disenyumin pula. Oh my god. Nah, saya hanya berprasangka bahwa nenek itu adalah senior yang sedang menyamar untuk melatih mental peserta ujian. Dia masih positive thinking di situ. Benar. Harus sih sebenarnya. Masih positive thinking. Nah, pas dia udah balik nih, dan ternyata setelah selesai saya tanya ke salah satu peserta, ketemu nggak tadi sama sosok nenek-nenek itu? Terus dia bilang, temannya bilang, apa nggak ada ketemu nenek-nenek, dia bilang begitu. Habis itu dia tanya ke senior, kayak kak ada nggak tadi yang nyamar jadi nenek-nenek gitu. Terus seniornya bilang, hah nggak ada lah kayak gitu, nggak ada yang nyamar jadi nenek-nenek. Dan akhirnya saat kembali ke rumah, saya nggak bisa tidur sebab ternyata yang saya temui itu adalah salah satu sosok penunggu hutan tersebut. Kayak Merinding aku dah. Kayak apa kalau itu kejadian di Iya, kita benar. gitu. kayak gimana kayak disenyumin pula. Mari nek. Seru banget ya cu. Dulu aku pernah juga kayak jerit malam kan, kalau kita pramuka Iya, tuh ada iya, jerit benar. malam ya. Itu tuh benar-benar di hutan, dan itu tuh lagi kayak gerimis-gerimis, gelap banget, nggak dikasih pencahayaan kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak ketemu sama yang kayak gitu-gitu. Tapi temanku bilang dia ada ketemu. Katanya dia, kalian ada nggak tadi di sini yang jaga si ini? Sendirian aja tapi dia. Dan sedangkan kakaknya tuh bilang sebelumnya, di setiap pos itu yang jaga minimal 3 orang. Jadi kalau ada 1 orang, nggak tahu dah itu siapa. Kayak gitu. Ada lagi nggak dari kamu? Kalau dari aku ada nih. Jadi ini kayak seputar pengalaman teman aku yang kesurupan. Kamu pernah kesurupan gak sih? Nggak pernah. Aku ketindisan nggak pernah. Alhamdulillah. Kesurupan juga alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah. Jauh-jauh kalian ya. Jangan sampai Para ya, jangan makhluk sampai. halus. Jadi teman aku ini ngerasa pertama kali dia tuh ngerasa itu kayak ada di acara kampus gitu. Nah, pas dia di acara kampus, dia jadi panitia. Nah, di hari pertama itu nggak ada masalah pas dia jadi panitia, tapi di hari kedua dia ngerasa kalau dalam dirinya tuh ada yang aneh gitu. Kayak dia ngerasa sedih banget, yang sedihnya tuh kayak banyak banget beban yang ada di hidupnya, yang kayak gitu. Nah, pas itu tuh kayak kan seru-seruan ya acara kampus ya, bener, diajak foto bareng, dia tuh nggak mau. Kayak padahal kalau acara kampus gitu yang paling ditunggu adalah khotbar gitu. Dia kayak enggak, kayak sedih, kayak terus dia tuh akhirnya dia ke lorong, dia nangis. Karena dia sedih, dia nggak tahu, dia cuma ngerasa dia tuh sedih banget. Kayak kalau dia sadar dia tuh pasti bakal bilang, aku kenapa sih ya, nangis? tapi dia di situ dia nggak ngerasa kayak gitu. Dia ngerasa oke, aku sedih banget ini. Pokoknya dia mau ngeluarin emosinya, tapi nggak yang nangis banget, tapi cuma kayak merenung, diam. Nah pas biasanya di acara biasanya ada evaluasi kayak gitu nggak sih? Ada, kalau akhir kampus, acara pasti ada evaluasi. Nah di situ kan karena evaluasi biasanya ada kayak ketegangan emosional yang lebih gimana gitu bener, kan, kayak evaluasi biasanya acara kalau nih. evaluasi tuh kayak ada yang marah-marah, ada yang nangis. Nah di situ ada temen yang emang sensitif Terhadap hal-hal itu, dan dia sensitif, akhirnya dia kesurupan. Tapi teman lain ini, bukan dia, teman lain. Dia niatnya mau bopong, mau bantu, mau bopong, tapi dia malah kayak ikut kesurupan. Dan di situ dia sadar gitu, dia sadar kalau dia sadar, dia lihat orang yang rukiah dia tahu orang pada nenangin dia, tapi dia tetap ngerasa dia sedih sampai dia meraung-raung. Yang kayak gitu. Nah di tengah dia kesurupan, dia ngeliat cewek, perempuan gitu, perempuan cantik tapi yang dia lihat yang kayak gitu. Jadi aku kayak mikirnya maybe dia ngerasain apa yang dia rasain perempuan itu. Kayaknya dia mau cerita gitu sih sama si temanmu ini. Benar, mau gitu. cerita gitu tapi bingung. Iya benar banget. Yang lebih kayak gitu sih pengalaman kesurupan temen iya, aku gitu. Benar.
Kayaknya udah banyak banget sih kita cerita ya, Dak ya. Kayak nggak inget Bener waktu, banget. nggak inget waktu. Cerita yang kita Waduh. bawain terus keren-keren. Keren-keren semua. Wow, gitu, Pada sumpah, bener banget. buat teman-teman nih, aku ingatin lagi yang punya cerita-cerita horor juga kayak gini, kayak cerita yang barusan kita ceritain, banget. bisa banget teman-teman DM ke Instagram kita atau komen di bawah Bener, juga komen bisa. di bawah biar kita bisa baca juga Bisa. gimana pengalaman horor kalian. Bener banget. Sampai di sini perjumpaan kita pada Obras edisi Beringin. Bener banget kali ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Di Obras episode lainnya. Oke. Jangan kemana-mana. Dan ingat, buat selalu like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Kompas TV Tenggarong. Jangan lupa di-share juga supaya video-video kita. kalian tuh bakal update gitu tentang konten-konten terbaru dari Kompas TV Tenggarong gitu. Ya, oke. See you. Bye-bye. Mudahan malam ini nggak kenapa-napa ya kalian. Dan kalian tidur nyenyak semuanya. Bye. Bye.